Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya makna daripada istighfar kepada Allah adalah talabul maghfirati, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sitrudz dzunubi wat tajawuzi anha, atau meminta agar Allah menutup dosa-dosa kita dan juga menghilangkan daripada bekas-bekas dosa kita. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya ibadah, dan istighfar tersebut adalah hal yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar hambanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surah Al-Muzammil ayat 20. Allah taala berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga di dalam surah Hud ayat 90. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyuruh Nabi atau kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk bertasbih dan juga beristighfar kepada Allah. Dan tentu perintah kepada Rasulullah adalah perintah terhadap umatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Surah An-Nasr ayat 3. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 106 berfirman, "Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima." Minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga di dalam surah Ghafir, banyak sekali, Masya Allah, ayat 55, "Wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar." Beristighfarlah engkau Muhammad terhadap dosa-dosamu dan bertasbihlah memuji Tuhanmu pada pagi dan petang hari. Dan juga ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga memakan buah yang telah dilarang oleh Allah, beliau setelah itu mengakui dosanya dan beristighfar kepada Allah. Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, anfusana, jiwa kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan juga tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Al-A'raf 23. Dan Nabi Nuh alaihissalam juga beristighfar kepada Allah, "Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin." Surah Hud ayat 47. Jika engkau tidak memaafkanku, memberikan rahmat kepadaku, sungguh aku termasuk orang yang merugi. Dan juga Dhunnun, yaitu Nabi Dhunnun, ya, Nabi siapa? Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam juga pernah berdoa di dalam perut ikan, dengan mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya diriku termasuk orang-orang yang zalim.
Al-Anbiya ayat 87. Dan ini semua ya, istighfar yang kita lakukan itu merupakan pengakuan. Ini sangat penting ya bagi kita sebagai seorang hamba. Kita harus mengakui bahwa kita telah melakukan salah, telah melakukan dosa kepada Allah, karena pengakuan itulah sebetulnya taubat. Maka kalau ada orang yang berbuat salah tidak mau ngaku, sebetulnya dia tidak mau bertaubat. Maka kalau ada orang yang mengaku dia bersalah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia hendak bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Hud juga memerintahkan kaumnya untuk beristighfar. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Ya, Hud ayat 90. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Di dalam surah Nuh, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nuh ayat 10. Dan begitulah ya, Allah menceritakan para nabi, para rasul yang beristighfar kepada Allah, dan juga mereka memerintahkan kaumnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menunjukkan bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan tentu di ujungnya insyaallah bagi orang-orang yang diterima istighfarnya, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Fa innal ibada la budda lahum min al-istighfari awwalihim wa akhirihim." Sesungguhnya seorang hamba itu sudah seharusnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari awalnya atau akhirnya. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila rabbikum." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Tuhan kalian. Fawalladzi nafsi biyadihi, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, di dalam tangannya, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Sesungguhnya diriku, ya, kata Rasulullah, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya di dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ghfirli khata'i wa amadi. Ya Allah, ampunilah diriku, baik yang perbuatanku yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jemaah sekalian, ya, pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW bertobat lebih daripada 70 kali. Pada Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki jiwa yang bersih, jiwa adalah orang yang ma'sum, yang terjaga dari segala dosa. Ini menunjukkan bahwa istighfar memang ya memiliki kedudukan tinggi ya sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang yang memperbanyak istighfar ya akan mendapatkan ya keluasan dada, atau diluaskan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati. Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku pernah ya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saya beristighfar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanad sahih. Dan juga orang yang memperbanyak istighfar ya, orang tersebut akan dimudahkan untuk memiliki perilaku atau akhlak yang baik terhadap makhluk. Karena ya makhluk yang terbaik itu kan adalah orang yang bersih hatinya, dan tentu kepada orang lain akan mudah memaafkan, mudah tegur sapa, dan seterusnya. Maka bagi kita hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, siang, malam, pagi, sore, di jalan, di rumah, ya, di mana saja kita berada, karena istighfar termasuk ya zikir yang tidak terikat dengan waktu. Walaupun setelah sholat juga ada, tapi istighfar boleh kita lakukan kapan saja, di mana saja kita berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.